Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari, dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Rajab. Selamat datang di channel Abu Ismail Akika. Buat sahabat Abu Ismail Akika, jangan lupa like, subscribe, and share flash streaming ini agar orang lain bisa mengetahui bahwasanya live streaming setiap pagi di channel Abu Ismail Akika. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat 7 dan 8 akan dikaji oleh Artificial Intelligence ChatGPT dan dibacakan oleh Teh Kamil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyuqqil anfus. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyuqqil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuna wa zinah. Wal laila wal riqala wal hamira tarkabuna wa zinah. Wa ya'lamu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan dia mengangkut beban-bebanmu suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.
memiliki manfaat besar bagi manusia. Ayat ini menjelaskan fungsi binatang ternak seperti unta, kuda, atau keledai yang digunakan sebagai alat transportasi, terutama di masa lampau. Mereka membantu manusia membawa barang-barang berat ke tempat yang jauh, yang jika dilakukan sendiri oleh manusia akan sangat melelahkan. Hal ini menunjukkan kasih sayang Allah yang memberikan fasilitas kepada manusia agar hidupnya menjadi lebih mudah. Allah mengingatkan bahwa nikmat ini adalah tanda kemurahannya yang luar biasa. Dia mempermudah urusan manusia dan tidak membiarkan mereka hidup dalam kesulitan. Ayat ini menyebutkan jenis-jenis binatang tertentu. Pada akhir ayat ini, Allah mengisyaratkan bahwa Dia terus menciptakan hal-hal yang belum diketahui manusia, baik itu dalam bentuk makhluk, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan keagungan Allah yang ilmunya tak terbatas dan terus memberikan inovasi untuk pengetahuan manusia. Untuk pelajaran yang bisa diambil dari ayat 7 sampai 8, yang pertama, syukur atas nikmat Allah. Manusia harus bersyukur atas fasilitas yang diberikan Allah, termasuk binatang yang membantu kehidupan mereka. Tanda kasih sayang Allah. Nikmat transportasi adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka tidak kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Kemajuan ilmu pengetahuan, ayat ini memotivasi manusia untuk terus menggali ilmu dan memanfaatkan ciptaan Allah yang belum mereka ketahui. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang diterapkan di kepresidenan. Dengan teknologi digital, kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara sekalian. Selain itu, menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Masa depan cerah, langkah kita membahana. Prabowo maju bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan. Ayat 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 8. Diciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya sebagai hiasan, dan diciptakan apa tidak kamu ketahui. Penerapan dalam kepresidenan. 1. Mutasi. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa binatang ternak diciptakan untuk membantu manusia membawa beban ke tempat yang jauh, yang sulit dijangkau tanpa bantuan mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perhatian Allah terhadap kebutuhan manusia akan transportasi dan logistik. Penerapan dalam kepresidenan, transportasi dan infrastruktur. Pemerintah harus menyediakan sarana transportasi yang efektif untuk memudahkan mobilitas masyarakat, terutama ke daerah terpencil. Seperti hewan ternak dalam konteks zaman dulu, saat ini kendaraan modern dan infrastruktur seperti jalan, rel kereta, dan pelabuhan adalah kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan. Keberpihakan kepada wilayah tertinggal.
Kepresidenan harus memastikan pemerataan pembangunan agar daerah terpencil tidak merasa tertinggal. Program seperti tol laut atau Trans Papua bisa menjadi langkah nyata untuk mewujudkan hal ini. 2. Manajemen berbasis menyebutkan bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pinannya pandang dan yang sebagai pelayan rakyat, memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan surat An-Nahl membahas nikmat Allah yang diberikan manusia berupa binatang ternak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai interpretasikan sebagai bentuk perhatian Allah terhadap Langkah tegas masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai di Bukit Tiwi. Mari kita dengarkan ulang tentang penjelasan dari tafsir surat Al-Nahl ayat 7 dan 8 yang diterapkan di kepresidenan. Surat An-Nahl ayat 7 dan 8 membahas nikmat Allah yang diberikan kepada manusia berupa binatang ternak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah ayat-ayatnya. Ayat 7. Dan ia memikul beban ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dan Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dan penerapan dalam kepresidenan. Pengelolaan sumber daya dan transportasi. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa binatang ternak diciptakan untuk membantu manusia membawa beban ke tempat yang jauh, yang sulit dijangkau tanpa bantuan mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perhatian Allah terhadap kebutuhan manusia, transportasi, dan logistik. Penerapan dalam kepresidenan. Pemerintah harus menyediakan sarana transportasi yang efektif untuk memudahkan mobilitas masyarakat, terutama ke daerah-daerah terpencil. Seperti hewan ternak dalam konteks zaman dulu. Saat ini kendaraan modern dan infrastruktur seperti jalan, rel kereta, dan pelabuhan adalah kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan. Keberpihakan kepada wilayah tertinggal. Kepresidenan harus memastikan pemerataan pembangunan agar daerah terpencil tidak merasa tertinggal. Program seperti laut atau Trans Papua bisa menjadi langkah nyata untuk mewujudkan hal ini. 2. Manajemen berbasis kasih sayang. Allah menyebutkan bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan fasilitas untuk memudahkan kehidupan manusia. Pemimpin diingatkan untuk meniru sifat ini dalam kepemimpinannya. Penerapan dalam kepresidenan, kepemimpinan yang humanis. Presiden harus berperan sebagai pelayan rakyat, memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan Anak harapan di setiap langkah, kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah. Mari kita langsung saja penjelasan dari tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Berikut adalah tafsir dan analisis mendalam dari surat An-Nahl ayat 7 dan 8 serta penerapannya dalam konteks kehakiman dan kejaksaan. Ayat 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan binatang ternak yang mampu memikul beban berat, membantu manusia mencapai tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, agar mereka tidak terlalu terbebani dalam kehidupan mereka. Penerapan dalam kehakiman dan kejaksaan. 1. Keadilan sebagai sarana mengurangi beban rakyat. Seperti hewan ternak yang meringankan beban perjalanan, lembaga peradilan dan kejaksaan harus berperan sebagai instrumen yang membantu rakyat menyelesaikan masalah hukum mereka dengan adil dan efisien. Proses hukum harus transparan dan bebas dari korupsi, agar tidak menambah beban psikologis dan finansial rakyat. 2. Penghapusan hambatan dalam akses keadilan. Kehakiman. Masyarakat sering mengalami kesukaran dalam mengakses keadilan, terutama di wilayah terpencil. Sistem peradilan harus dirancang agar aksesibilitas meningkat, misalnya dengan digitalisasi layanan pengadilan. Kejaksaan.
Kejaksaan harus memastikan penyidikan dan penuntutan yang profesional sehingga tidak ada kasus rekayasa atau kriminalisasi yang mempersulit rakyat. 3. Kepemimpinan yang berbasis kasih sayang. Hakim dan jaksa harus menanamkan sifat kasih sayang dalam menjalankan tugas. Ini tidak berarti mengabaikan hukum, tetapi memastikan keputusan yang diambil memperhatikan sisi kemanusiaan. Misalnya, dalam kasus-kasus keluarga, hakim bisa memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memperhatikan maslahat pihak-pihak yang terlibat, seperti anak-anak. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir ayat 8. Ayat ini menggarisbawahi dua fungsi ciptaan Allah. Pertama, kegunaan praktis, transportasi, dan kedua, fungsi estetis, keindahan. Allah juga mengisyaratkan adanya hal-hal yang belum diketahui manusia, menunjukkan dorongan untuk terus belajar dan berinovasi. Penerapan dalam kehakiman dan kejaksaan, sang keseimbangan antara kegunaan dan etika. Kehakiman, putusan hukum tidak hanya harus berfungsi sebagai solusi bagi sengketa, tetapi juga harus memperhatikan keindahan dalam bentuk keadilan sosial. Misalnya, keputusan harus memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus mendidik masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Kejaksaan dalam menuntut perkara, jaksa harus mempertimbangkan asas manfaat, proporsionalitas, dan keadilan, sehingga hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi tetap memenuhi tujuan penegakan hukum. 2. Pengembangan sistem hukum berbasis ilmu pengetahuan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ada apa yang tidak kamu ketahui. Dalam konteks hukum, ini berarti pentingnya pengembangan sistem berbasis data penelitian dan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan AI dalam analisis kasus atau penerapan forensik digital dalam pembuktian. Penegakan hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan baru seperti kasus-kasus terkait teknologi, siber, dan lingkungan. Integritas dan profesionalitas sebagai perhiasan institusi. Sebagaimana kuda, bagal, dan keledai juga menjadi perhiasan, institusi kehakiman dan kejaksaan harus menjadi perhiasan bangsa dengan menunjukkan integritas, profesionalitas, dan transparansi. Keindahan dalam hukum berarti terciptanya harmoni dalam masyarakat, di mana keadilan dirasakan oleh semua pihak tanpa diskriminasi. 4. Pemberdayaan untuk wilayah yang sulit dijangkau. Kehakiman harus ada pengadilan keliling untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat datang ke pengadilan, memberikan solusi praktis seperti binatang transportasi di zaman dahulu. Kejaksaan harus hadir dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terpencil, sehingga mereka tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga terhindar dari eksploitasi hukum. Kesimpulan, dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah menunjukkan perannya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dengan menyediakan sarana untuk meringankan beban manusia dan menciptakan keseimbangan antara kegunaan praktis dan estetika. Penerapannya di kehakiman dan kejaksaan. 1. Sistem peradilan dan kejaksaan harus menjadi sarana yang meringankan beban rakyat dalam mencari keadilan, bukan malah memberatkan. 2. Keputusan hukum harus mencerminkan keindahan dalam bentuk keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi semua pihak. 3. Pentingnya inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum. Institusi hukum harus menjadi simbol integritas dan kepercayaan rakyat, menjadi perhiasan yang memperindah kehidupan masyarakat. 5. Keseimbangan antara hukum sebagai alat praktis dan hukum sebagai sarana etis harus terus dijaga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kehakiman dan kejaksaan dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat dan penjaga keadilan dengan lebih efektif. Lanjutkan dengan tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk,
busuknya mulai dari kepala. Semua tugas jadi mudah. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Kerja sama setiap hari. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Tak ada yang bisa Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atas. Terima kasih kepada sahabat Abu Ismail Akika yang lagi menonton dan baru bergabung, bisa mengklik like, subscribe, and share, oke? Dan jangan lupa untuk menonton dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah membahas tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepresidenan dan kehakiman dan kejaksaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surat An-Nahl ayat 78 memberikan pelajaran mendalam yang dapat diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab kepolisian. Berikut adalah tafsirnya, serta penerapan detail dalam konteks kepolisian. Ayat 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan binatang ternak untuk membantu manusia membawa beban berat ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar manusia terbebas dari kesulitan yang tidak mampu mereka tanggung sendiri. Penerapan dalam kepolisian. 1. Meringankan beban masyarakat dalam menjaga keamanan. Seperti binatang yang membantu manusia membawa beban, kepolisian adalah instrumen negara untuk meringankan beban masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi harus memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman tanpa harus memikul sendiri tanggung jawab besar atas keamanan. Prinsip, polisi sebagai pelayan masyarakat. Kepolisian harus melayani dengan empati dan kasih sayang, seperti sifat Allah yang Maha Penyayang dalam ayat ini. 2. Operasi di wilayah sulit. Ayat ini relevan untuk kepolisian dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil atau rawan konflik. Polisi harus hadir dimanapun masyarakat membutuhkan, bahkan di tempat yang sulit dijangkau, untuk memastikan rasa aman yang merata. Contoh, penugasan polisi dalam menjaga keamanan di perbatasan negara, daerah pedalaman, atau wilayah terdampak bencana. 3. Penyelesaian masalah secara efektif. Sebagaimana binatang ternak mempermudah perjalanan jauh, polisi harus menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah hukum dan sosial. Misalnya, penerapan mediasi di tingkat kepolisian untuk menyelesaikan sengketa masyarakat tanpa harus langsung membawa masalah ke pengadilan. 4. Kasih sayang dalam penegakan hukum. Kepolisian harus menegakkan hukum dengan prinsip humanisme. Dalam penanganan kasus, pendekatan yang berlandaskan kasih sayang dan kemanusiaan dapat menciptakan rasa hormat di masyarakat tanpa mengurangi ketegasan. Contoh, pendekatan persuasif dalam menangani unjuk rasa dan tindakan preventif untuk mencegah kejahatan. Ayat, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir ayat ini menyoroti penciptaan kuda, bagal, dan keledai untuk berbagai tujuan. Alat transportasi, sarana praktis, dan simbol keindahan, perhiasan. Selain itu, Allah juga mengisyaratkan bahwa masih banyak ciptaannya yang belum diketahui manusia, yang mengundang manusia untuk terus belajar dan berinovasi. Penerapan dalam kepolisian. 1. Polisi sebagai sarana praktis dan simbol etis.
Sebagaimana hewan dalam ayat ini memiliki fungsi praktis dan simbolis, polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol keamanan, keadilan, dan ketertiban. Kepolisian harus menjadi perhiasan masyarakat melalui profesionalitas, kejujuran, dan integritas. 2. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya inovasi untuk mengatasi masalah yang belum diketahui. Dalam konteks kepolisian, ini berarti penggunaan teknologi modern seperti CCTV pintar, kecerdasan buatan AI, untuk analisis kejahatan, serta big data untuk memetakan pola kejahatan. Penerapan konkret, penggunaan sistem digital untuk pelaporan kriminal secara real-time dan pemantauan wilayah rawan melalui drone. 3. Keindahan dalam penegakan hukum. Kepolisian harus menjaga keindahan dalam proses hukum, yakni memberikan rasa adil dan transparansi. Contoh, polisi harus menangani kasus tanpa diskriminasi dan memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. 4. Kesiapan terhadap tantangan baru. Asa, apa yang tidak kamu ketahui dalam ayat ini mendorong polisi untuk terus mempersiapkan diri menghadapi ancaman baru, seperti kejahatan dunia maya, perdagangan manusia lintas negara, atau terorisme. Langkah strategis, pelatihan khusus dalam menangani kasus siber, penanganan radikalisme, dan kejahatan transnasional. 5. Polisi sebagai kuda tangguh dalam kondisi darurat. Seperti kuda yang digunakan untuk perjalanan jauh atau peperangan, polisi harus selalu siap siaga menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam, kerusuhan, atau ancaman keamanan negara. Polisi juga harus menjadi pelindung masyarakat dalam kondisi krisis, baik melalui penanganan cepat di tempat kejadian perkara maupun pengamanan pasca krisis. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 78 mengajarkan pentingnya pelayanan, kasih sayang, dan inovasi. Surat An-Nahl ayat 78 memberikan pelajaran mendalam yang dapat diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab kepolisian. Ya, itu adalah penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan pertanyaan dari Teh Kamil, yaitu apa asbabun nuzul ayat 7 dan 8 dari surat An-Nahl. Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence. Surat An-Nahl ayat 78 tidak memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang spesifik berdasarkan riwayat yang sahih. Ayat ini termasuk dalam kategori ayat yang bersifat umum, universal, dan tidak terkait dengan peristiwa tertentu. Namun, secara garis besar, surat An-Nahl diturunkan di Makkah dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini mengandung pesan tentang kekuasaan dan nikmat Allah yang meliputi seluruh alam semesta, termasuk nikmat hewan ternak. Ayat 78 khususnya menjelaskan bagaimana Allah menciptakan hewan ternak untuk memudahkan kehidupan manusia dalam membawa beban dan perjalanan sebagai bentuk kasih sayangnya. Ayat ini mengingatkan manusia agar 1. Bersyukur atas nikmat Allah, termasuk nikmat fasilitas perjalanan. 2. Memahami kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk kemaslahatan manusia. 3. Menggunakan nikmat Allah dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Meskipun tidak ada konteks khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, pesan universalnya tetap relevan bagi manusia sepanjang masa. Ya, itu adalah penjelasan dan jawaban dari artificial intelligence yang tentang asbabun nuzul dari surat An-Nahl ayat 7 dan 8. Dan untuk selanjutnya itu penjelasan dari surat An-Nahl ayat 7 dan 8 yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT. Dan terima kasih kepada sahabat Abu Ismail Akikah yang lagi menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa men-share live streaming ini untuk menjadi sebuah live streaming edukasi Islam dan bermanfaat bagi umat manusia di luar sana. Mari kita dengarkan penjelasan yang diterapkan di perusahaan. Tafsir surat An-Nahl ayat 78 dan penerapannya secara mendalam dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Surat An-Nahl ayat 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar
dasar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menggambarkan nikmat Allah berupa hewan ternak yang membantu manusia membawa beban berat ke tempat yang sulit dijangkau. Ini adalah wujud kasih sayang Allah agar manusia tidak terbebani melampaui kemampuan mereka. Penerapan dalam perusahaan. 1. Efisiensi dalam operasional. Sebagaimana hewan ternak meringankan beban manusia, perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi, automasi proses, manajemen waktu yang efektif, dan alokasi sumber daya yang tepat. Misalnya, menggunakan teknologi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, untuk menyederhanakan proses bisnis. 2. Ekspansi ke pasar baru. Ayat ini menyeratkan pentingnya perjalanan menuju tempat yang sulit. Dalam konteks perusahaan, ini berarti keberanian untuk menjangkau pasar baru yang mungkin memerlukan upaya lebih besar. Implementasi. Lakukan riset pasar, analisis kompetitor, dan penyesuaian strategi pemasaran untuk menembus segmen pasar yang belum tergarap. 3. Manajemen beban dan delegasi tugas. Seperti hewan ternak yang memikul beban, manajemen perusahaan harus memastikan pembagian tugas yang seimbang dan jelas. Implementasi. Delegasikan tugas sesuai keahlian karyawan, kurangi beban kerja yang berlebihan, dan fokus pada pekerjaan inti perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan layanan pelanggan. Hewan ternak mempermudah perjalanan manusia. Perusahaan juga harus menjadi solusi yang memudahkan pelanggan. Implementasi. Berikan produk atau layanan yang relevan, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Contoh, digitalisasi layanan atau pengiriman cepat. Surat An-Nahl ayat 8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya, dan sebagai perhiasan. Dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menyoroti dua fungsi hewan. Pertama, fungsi praktis, alat transportasi, dan kedua, nilai estetis perhiasan. Allah juga mengisyaratkan bahwa masih banyak ciptaan yang belum diketahui manusia, mengajak untuk terus belajar dan berinovasi. Penerapan dalam perusahaan. 1. Inovasi produk dan jasa. Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan baru. Implementasi. Investasikan dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. 2. Keunggulan kompetitif dan branding. Hewan sebagai perhiasan mengajarkan bahwa produk atau layanan perusahaan juga harus memiliki nilai tambah dan daya tarik yang unik. Implementasi. Fokus pada branding yang kuat, kualitas produk yang unggul, dan diferensiasi untuk menarik pelanggan. Contoh, desain produk yang estetis atau ramah lingkungan. 3. Peningkatan infrastruktur dan teknologi. Ayat ini mengajarkan pentingnya sarana untuk meningkatkan produktivitas. Dalam perusahaan, ini berarti mengadopsi teknologi modern. Implementasi. Gunakan alat teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, analitik data, dan Eye of Things untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi biaya operasional. 4. Fleksibilitas dalam strategi bisnis. Hewan seperti kuda, bagal, dan keledai masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan. Perusahaan juga harus fleksibel dalam menyesuaikan strategi dengan situasi pasar. Implementasi. Diversifikasi portofolio produk atau ekspansi bisnis ke sektor baru untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. 5. Manajemen risiko dan perencanaan jangka panjang. Perjalanan jauh memerlukan persiapan yang matang. Perusahaan harus merencanakan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi tantangan bisnis. Implementasi. Lakukan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats secara berkala dan kembangkan strategi mitigasi risiko. Kesimpulan, ayat 7 mengajarkan efisiensi, manajemen sumber daya, ekspansi ke pasar baru, dan pelayanan yang memudahkan pelanggan. Ayat 8 menekankan pentingnya inovasi, branding yang kuat, penggunaan teknologi modern, fleksibilitas strategi, dan perencanaan jangka panjang. Penerapan kedua ayat ini dalam perusahaan mendorong pertumbuhan pendapatan melalui efisiensi, inovasi, dan keberanian menjangkau pasar baru. Hal ini juga memastikan perusahaan tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perubahan pasar yang dinamis. Nah, itu adalah jawaban dari artificial intelligence ChatGPT yang diterapkan di perusahaan. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Teh Alma. Apa hikmah yang bisa diambil dari penciptaan hewan ternak yang memudahkan perjalanan manusia?
pertanyaan dari Teh Alma, yaitu apa hikmah yang bisa diambil dari penciptaan hewan ternak yang memudahkan perjalanan manusia? Jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi saudara, masalahnya adalah punya kehendak atau tidak kita kasih susu yang sehat untuk anak-anak kita. Masalahnya pertama, kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi sapi di Indonesia. Ya, dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang import ya untuk beli susu dari peternak kita, sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi ini sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri mungkin tinggal, yang terakhir saya dengar, belum dicek ya, saya keliru, saya dengar tinggal 15%. Karena tidak diwajibkan, ya persis. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya, kita kembangkan di Indonesia. Satu sapi dari Brazil sekarang memang jauh, 40 hari itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal produk sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu, kira-kira strategi kita. Jadi ini tidak instan, tapi ada will nggak? Penciptaan hewan ternak yang memudahkan perjalanan manusia mengandung berbagai hikmah yang relevan bagi kehidupan sehari-hari, spiritualitas, dan tanggung jawab manusia terhadap cipta Allah. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil. 1. Bukti kasih sayang dan kebijaksanaan Allah. Allah menciptakan hewan ternak dengan fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hewan-hewan ini diciptakan tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sumber rezeki, daging, susu, kulit, dan lele. Hal ini menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan Allah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pelajaran, manusia harus bersyukur atas nikmat ini dengan menggunakan anugerah tersebut secara bijaksana. 2. Kemudahan dalam kehidupan manusia. Hewan ternak memudahkan manusia membawa beban berat dan mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau, terutama di masa lalu ketika alat transportasi modern belum tersedia. Ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan sarana agar manusia tidak terbebani melebihi kemampuannya. Pelajaran, manusia harus menghargai kemudahan yang diberikan oleh Allah, baik melalui ciptaannya maupun teknologi yang terinspirasi dari alam. Dorongan untuk inovasi dan pembelajaran. Penciptaan hewan ternak yang bantu manusia mengatasi kesulitan perjalanan menjadi inspirasi untuk pengembangan teknologi transportasi modern seperti kendaraan roda 4,
kereta, hingga pesawat. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa manusia juga akan menemukan ciptaan lain yang sebelumnya tidak diketahui. Pelajaran, manusia harus terus belajar, berinovasi, dan menggali ilmu untuk mempermudah kehidupan tanpa merusak keseimbangan alam. 4. Pengingat akan keterbatasan manusia. Manusia tidak mampu melakukan perjalanan jauh dengan mudah tanpa bantuan makhluk lain atau teknologi. Hewan ternak menjadi simbol bahwa manusia membutuhkan bantuan dari luar dirinya, baik dari makhluk hidup lain maupun sarana yang diciptakan oleh Allah. Ini mengajarkan sifat rendah hati dan pengakuan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan Allah dan makhluk lainnya. 5. Tanggung jawab terhadap makhluk lain. Hewan ternak yang bermanfaat bagi manusia juga harus diperlakukan dengan baik sesuai ajaran Islam. Manusia tidak boleh menyiksa atau mengeksploitasi mereka secara berlebihan. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada hewan. Pelajaran, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan makhluk Allah yang lain, termasuk hewan. 6. Keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan. Hewan ternak tidak hanya berguna sebagai alat transportasi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti menyuburkan tanah melalui kotorannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Pelajaran, manusia harus memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam agar keberlangsungan hidup seluruh makhluk tetap terjaga. 7. Pelajaran kesabaran dan kesederhanaan. Perjalanan menggunakan hewan ternak di masa lalu membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran. Ini mengajarkan manusia untuk tidak selalu bergantung pada hal yang instan, tetapi belajar menghargai proses dan kesederhanaan dalam hidup. Pelajaran, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup, sebagaimana manusia di masa lalu bersabar dalam perjalanan panjang dengan hewan ternak. Kesimpulan, hikmah penciptaan hewan ternak mencakup rasa syukur atas nikmat Allah, kesadaran akan keterbatasan manusia, tanggung jawab terhadap makhluk lain, serta dorongan untuk belajar dan berinovasi. Hewan ternak tidak hanya memudahkan penciptaan hewan ternak dengan fungsi-fungsi yang hikmah penciptaan hewan ternak mencakup rasa syukur atas nikmat Allah, kesadaran akan keterbatasan manusia, tanggung jawab terhadap makhluk lain, serta dorongan untuk belajar dan berinovasi. Hewan ternak tidak hanya memudahkan perjalanan fisik, tetapi juga mengajarkan perjalanan spiritual manusia untuk lebih dekat kepada Allah dan memahami perannya sebagai khalifah di bumi. Ya, itu adalah penjelasan dari pertanyaan Teh Alma. Jadi untuk selanjutnya kita mendengarkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Teh Julpa. Apa yang dimaksud negeri dalam Quran surat An-Nahl? Jadi pertanyaan dari Teh Julpa yaitu apa yang dimaksud negeri dalam Quran surat An-Nahl ayat 7. Dalam surat An-Nahl ayat 7-nya, kata negeri merujuk kepada tempat atau tujuan yang ingin dijangkau oleh manusia, yang mungkin terletak jauh dan sulit dicapai tanpa bantuan hewan ternak. Secara lebih spesifik, negeri di sini bisa memiliki beberapa makna. 1. Tempat yang jauh atau sulit dijangkau. Ayat ini menggambarkan bahwa tempat tujuan yang dimaksud sangat sulit dijangkau oleh manusia, kecuali dengan bantuan hewan ternak seperti unta, kuda, atau keledai. Ini bisa merujuk pada perjalanan ke daerah-daerah yang jauh dan memiliki medan yang berat, seperti gurun atau pegunungan. 2. Simbol perjalanan dan tujuan hidup. Negeri juga dapat dimaknai sebagai simbol perjalanan hidup manusia yang penuh tantangan. Dalam konteks ini, negeri bisa berarti tujuan atau impian yang jauh, baik dalam hal material maupun spiritual. Allah memberikan sarana hewan ternak agar manusia bisa mencapai tujuan hidup mereka dengan lebih mudah. 3. Negeri yang tidak dapat dijangkau tanpa pertolongan Allah. Dari sudut pandang spiritual, negeri ini juga dapat dianggap sebagai suatu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ayat ini mengingatkan manusia akan keterbatasannya dan pentingnya bersyukur atas segala sarana yang Allah berikan untuk mempermudah perjalanan hidup. Secara keseluruhan, negeri dalam ayat ini menggambarkan tempat yang sulit dijangkau tanpa bantuan sarana yang Allah sediakan. Dalam hal ini ada hewan ternak yang mempermudah perjalanan dan mencapai tujuan.
Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Tejul, Pak. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Abil. Mengapa Allah menyebutkan perjalanan ke tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan bantuan hewan dalam ayat ini? Jadi pertanyaannya yaitu mengapa Allah menyebutkan perjalanan ke tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan bantuan hewan dalam ayat ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Allah menyebutkan perjalanan ke tempat tidak bisa dijangkau kecuali dengan bantuan hewan dalam Surat An-Nahl ayat 7a untuk menegaskan beberapa hikmah penting. 1. Menggambarkan kesulitan dan tantangan manusia. Ayat ini mengingatkan manusia akan tantangan dalam kehidupan yang seringkali memerlukan usaha keras dan bantuan dari luar dirinya. Dalam konteks perjalanan, banyak tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia tanpa sarana transportasi yang tepat, seperti hewan ternak, kuda, bagal, dan keledai yang memudahkan perjalanan, terutama di medan yang sulit. 2. Menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah. Allah menyebutkan bahwa perjalanan ke tempat-tempat tersebut hanya bisa dilakukan dengan bantuan hewan untuk menekankan betapa besar kasih sayangnya kepada umat manusia. Dengan menyediakan sarana-sarana seperti hewan ternak, Allah memudahkan manusia dalam menghadapi tantangan hidup, baik dalam perjalanan fisik maupun dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Dengan menyebutkan bahwa perjalanan ke tempat yang sulit dijangkau memerlukan bantuan hewan, Allah mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah memberikan berbagai kemudahan dan sarana agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih mudah, dan salah satunya adalah melalui ciptaannya seperti hewan ternak. 4. Simbol keterbatasan manusia. Ayat ini juga menekankan bahwa meskipun manusia memiliki kekuatan dan kemampuan, mereka tetap membutuhkan bantuan dari ciptaan Allah yang lain. Ini mengajarkan sikap rendah hati bahwa manusia tidak bisa mengatasi segala hal sendiri tanpa bantuan Allah dan makhluknya. 5. Pentingnya memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Dengan menyebutkan hewan sebagai sarana untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit, Allah mengingatkan manusia untuk menggunakan ciptaannya dengan bijaksana dan untuk tujuan yang baik. Ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk hewan, secara tepat dan tidak berlebihan. Kesimpulan, Allah menyebutkan perjalanan ke tempat yang tidak dapat dijangkau kecuali dengan bantuan hewan untuk mengingatkan manusia akan kesulitan hidup, pentingnya bersyukur atas nikmatnya, serta memotivasi untuk memanfaatkan ciptaannya dengan bijaksana. Ini juga mengajarkan kita tentang ketergantungan manusia pada Allah dan makhluk ciptaannya dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, itu adalah pertanyaan dari Abil. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Alvan. Bagaimana sikap syukur terhadap nikmat Allah dapat memotivasi pemilik perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara halal? Sikap syukur terhadap nikmat Allah dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara halal dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Bersyukur atas sumber daya yang ada. Dengan mengakui bahwa segala sumber daya, baik manusia, modal, maupun teknologi, adalah pemberian dari Allah, perusahaan akan lebih bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Hal ini mendorong efisiensi dan efektivitas dalam operasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan. 2. Mengutamakan kualitas dan etika bisnis. Sikap syukur mendorong perusahaan untuk menjaga kualitas produk dan layanan, serta berbisnis dengan etika yang tinggi. Dengan berpegang pada prinsip kejujuran dan transparansi, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan pelanggan, yang penting untuk keberlanjutan pendapatan dan reputasi yang baik. 3. Inovasi dan kreativitas. Syukur atas nikmat Allah juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini membuka peluang untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul dan menarik, yang dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan perusahaan. Berfokus pada tujuan jangka panjang. Dengan rasa syukur, perusahaan akan lebih sabar dalam menghadapi tantangan dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Ini akan mendorong
mendorong perencanaan strategis yang matang dan keberlanjutan bisnis, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan secara halal. 5. Menghindari praktik tidak halal. Sikap syukur juga mengingatkan perusahaan untuk selalu menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik yang haram atau merugikan orang lain. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh keberkahan dan yang lebih baik dalam pendapatan. Secara keseluruhan, sikap syukur kepada Allah mengarahkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih bijaksana, etis, dan inovatif, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keberkahan dan kelangsungan bisnis. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Alfa. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Alvaldes. Untuk pertanyaannya, apa maksud dari ayat ke-8 dengan mengatakan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui? Ini luar biasa ya. Kondisi kehadiran AI ini luar biasa ini. Ini bisa menafsirkan tafsir dalam multidimensi. Ini di pesantren tidak ada yang seperti begini nih. Maupun di sekolah-sekolah juga ya, ilmu tafsir begitu. Belum ada ini ilmu tafsir yang dilihat dari multidimensi. Jadi silahkan ini setiap dinas dan instansi atau kementerian begitu, ini bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman ya, di mana bisa mengembangkan kementeriannya, mengembangkan dinas dan instansi dengan nilai-nilai Islam yang universal. Dan tentu saja selain dengan pemikiran sendiri, menggunakan robot ya, AI begitu. Tetapi kita juga setelah kita mendengarkan penjelasan dari robot dan AI, tafsir dari Al-Quran ini untuk diterapkan di dinas-dinas instansi atau di dalam kenegaraan, di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, atau dinas koperasi begitu. Ini harus melalui inovasi juga dari manusia untuk lebih menajamkan tafsir Al-Quran ini. Inilah yang diterapkan ya, yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa Al-Quran ini harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kan sementara ini banyak yang tidak menyambung begitu kehidupan kita dengan Al-Quran, karena tidak ada niat secara sungguh-sungguh untuk hidup kita lebih baik, untuk hidup kita lebih maju, untuk hidup kita lebih unggul. Tentu saja untuk supaya hidup kita lebih maju, lebih unggul, lebih mulia, ya harus menggunakan nilai-nilai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan nilai-nilai Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia dan seluruh binatang itu adalah Dia, Allah telah menurunkan pedomannya melalui Nabi dan Rasul ya, untuk diterapkan, diwariskan kepada pengikutnya yang ingin hidup lebih maju, yang hidup lebih sukses, hidup lebih unggul, hidup lebih mulia. Ya Al-Quran jawabannya ya, dimana tanpa kita ini bersungguh-sungguh menggunakan Al-Quran, ya jaka sembung ya, ternyambung-nyambung, dan tidak ada akhirnya perbaikan akhlak dari sholat begitu, perbaikan akhlak.
Ini ada yang menarik. Kita dengarkan ya. Ini pertanyaan dari Pak Desi. Silakan. Dalam surat An-Nahl ayat 8 kalimat, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, mengandung beberapa makna yang mendalam, antara lain: 1. Penciptaan yang tidak diketahui oleh manusia pada saat itu. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah menciptakan banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia pada saat itu. Di masa lalu, banyak hal di alam semesta yang belum diketahui atau belum dipahami oleh manusia, seperti berbagai makhluk hidup, teknologi, atau pengetahuan ilmiah yang baru ditemukan kemudian. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah sangat luas dan tidak terbatas, sementara manusia hanya mengetahui sebagian kecil dari ciptaannya. 2. Mengisyaratkan tentang penemuan dan inovasi di masa depan. Ayat ini juga bisa diartikan sebagai gambaran bahwa masih banyak penemuan dan kemajuan yang akan ditemukan oleh manusia di masa depan. Apa yang belum diketahui oleh manusia di masa lalu bisa saja ditemukan pada zaman yang akan datang, baik dalam bentuk teknologi, obat-obatan, maupun pemahaman ilmiah lainnya. Allah mengingatkan manusia untuk selalu belajar dan menggali pengetahuan yang ada. Sumber dari segala ciptaan. Secara lebih luas, ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, adalah ciptaan Allah. Manusia hanya mengetahui sebagian dari ciptaannya, sementara Allah Maha mengetahui segalanya. Hal ini mendorong sikap rendah hati dan pengakuan terhadap kebesaran Allah. 4. Mengingatkan manusia tentang keterbatasan pengetahuan. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak merasa sombong atau merasa telah mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, dan manusia harus selalu merasa kagum dan bersyukur atas nikmat pengetahuan yang diberikannya. Kesimpulan, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, mengingatkan manusia tentang keterbatasan pengetahuan mereka, serta mendorong untuk terus belajar, menggali ilmu, dan menghargai ciptaan Allah yang masih banyak belum terungkap. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah ciptaan Allah yang memiliki hikmah dan manfaat yang mungkin baru bisa ditemukan di masa depan. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan Apaldas. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Aisep. Dalam surat An-Nahl, pada perjalanan fisik yang sangat berat dan sulit dijangkau oleh manusia tanpa bantuan hewan ternak. Pada zaman dahulu, perjalanan jarak jauh, terutama menuju daerah yang terpencil atau medan yang berat, sangat menantang. Manusia akan merasa kelelahan dan kesulitan dalam membawa beban mereka tanpa bantuan hewan seperti unta, kuda, atau keledai. Hewan-hewan ini berfungsi untuk memudahkan transportasi dan membawa barang-barang yang sangat diperlukan. 2. Makna simbolis kesulitan hidup. Secara lebih luas, frasa ini juga dapat diartikan sebagai gambaran kesulitan hidup yang dihadapi manusia. Beban-beban yang dimaksud bisa merujuk pada tangan, pekerjaan, atau masalah hidup yang sulit diselesaikan. Negeri. Di sini bisa dianggap sebagai tujuan atau kondisi yang lebih yang mungkin tampak jauh dan sulit dicapai tanpa adanya bantuan atau sarana yang Allah memberikan hewan ternak sebagai sarana untuk meringankan beban tersebut, menandakan kasih sayangnya. Ini mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menghadapi kesulitan hidup sendirian, karena Allah menyediakan berbagai sarana untuk membantu mereka melewati perjalanan hidup yang penuh tantangan. 3. Makna spiritual, tujuan hidup dan akhirat. Di tingkat yang lebih tinggi, negeri dapat merujuk pada tujuan yang lebih mulia, seperti kehidupan akhirat atau kebahagiaan yang lebih tinggi. Ayat ini mengingatkan bahwa mencapai tujuan tersebut tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi Allah memberikan berbagai nikmat dan sarana untuk membantu manusia melewati perjalanan spiritual tersebut. Sebagaimana Allah memberikan hewan untuk meringankan beban perjalanan fisik, demikian pula Dia memberikan petunjuk dan bantuannya dalam perjalanan hidup menuju tujuan yang lebih baik. Kesimpulan, frasa memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya. Dalam ayat ini menggambarkan kesulitan hidup atau perjalanan fisik yang sangat berat dan sulit dijangkau tanpa bantuan. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberikan sarana seperti hewan ternak untuk meringankan beban tersebut, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual, sehingga manusia dapat mencapai tujuan yang lebih baik dengan lebih mudah.
Ya, itu adalah pertanyaan dari Aisyah dan pertanyaan yang terakhir dari Pak Ismail Satrianto Anggap Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, manusia menciptakan teknologi menggantikan peranan hewan dan ternak, terutama kehadiran AI ya, atau robot. Nah, bagaimana nih menurut An-Nahl ayat 7 dan 8? Menurut surat An-Nahl ayat 7 dan 8, Allah menyebutkan bahwa hewan ternak seperti unta, kuda, dan keledai diciptakan untuk memudahkan perjalanan manusia dan membawa beban ke tempat yang sulit dijangkau. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala kemudahan yang diberikan Allah melalui ciptaannya adalah bentuk kasih sayang dan rahmatnya. Saat manusia menciptakan teknologi seperti AI dan robot yang menggantikan peran hewan ternak, ada beberapa kesamaan dengan hikmah yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut. 1. Mengganti peran hewan dalam memudahkan perjalanan dan pengangkutan. Hewan ternak dahulu digunakan untuk membawa beban berat dan membantu perjalanan. Kini, dengan hadirnya teknologi seperti AI dan robot, beberapa peran tersebut telah digantikan oleh kendaraan otomatis, robot pengantar barang, atau kendaraan otonom yang dapat mengangkut beban dengan lebih efisien dan cepat. Teknologi ini, seperti halnya hewan ternak, mempermudah mobilitas manusia dan mengurangi kesulitan dalam perjalanan dan pengangkutan. 2. Mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan. Seperti hewan ternak yang mempermudah pekerjaan manusia, AI dan robot mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan tenaga fisik atau keterampilan manual. Sebagai contoh, robot pertanian menggantikan hewan yang digunakan untuk menggembala atau membajak tanah. AI dalam kendaraan otonom menggantikan kuda atau unta sebagai alat transportasi. 3. Pengganti dalam pekerjaan berat. Hewan ternak juga digunakan untuk pekerjaan berat, seperti membajak tanah atau mengangkut barang. Dalam konteks ini, robot dan mesin otomatis sekarang menggantikan peran tersebut. Teknologi ini memungkinkan pekerjaan yang lebih efisien, aman, dan bebas dari keterbatasan fisik yang ada pada hewan. 4. Kasih sayang Allah dalam pemberian sarana yang meringankan beban. Allah memberikan hewan ternak untuk meringankan beban manusia, dan dengan diciptakannya teknologi, Allah mengingatkan umatnya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dan mempermudah kehidupan adalah pemberiannya. Teknologi seperti AI dan robot, meskipun diciptakan oleh manusia, tetap merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri dan digunakan dengan bijaksana. Kesimpulan, dalam surat An-Nahl ayat 7 dan 8, Allah menjelaskan bahwa hewan ternak diciptakan untuk memudahkan perjalanan dan meringankan beban manusia. Begitu juga dengan AI dan robot, yang meskipun merupakan hasil ciptaan manusia, pada dasarnya juga berfungsi untuk menggantikan peran yang dulu dilakukan oleh hewan ternak, seperti dalam hal transportasi, pengangkutan, dan pekerjaan berat. Teknologi ini sebagai bagian dari rahmat Allah harus dimanfaatkan dengan bijaksana untuk meningkatkan kualitas secara halal dan baik. Ini luar biasa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah memasuki wilayah baru, dunia baru, revolusi kehidupan, di mana pendidikan ya, sekolah itu tinggal nanti hanya lembaga sertifikasi saja. Karena dengan kehadiran robot, dengan kehadiran AI, kita siap-siap ya. Dan berdasarkan perkiraan tahun 2027 itu pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia yang merupakan rutinitas itu akan diganti oleh peranan robot. Tentu saja ini adalah menantang kurikulum sekolah. Bagaimana kurikulum nasional itu harus dibangun berhadapan dengan dunia yang baru dengan teknologi baru, sementara sebagian negeri
masih banyak orang-orang yang di Indonesia itu berada di pelosok-pelosok pedesaan, berada di daerah-daerah terpencil, di mana pelosok-pelosok itu, daerah-daerah terpencil itu listrik saja belum ada kadang-kadang. Tentu saja ini memerlukan kerja keras ya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan begitu. Ya, begitu. Namun ada saran dari kami begitu untuk berhadapan kepada masa depan. Hendaklah ini wifi ini diperbanyak. Di masjid-masjid itu kalau bisa ada wifi. Jadi bagaimana masjid-masjid itu sekarang karena infrastrukturnya sudah ada, infrastruktur bangunan sudah ada itu ya masjid itu. Lalu orang-orang yang mengisi daripada masjid itu juga sudah ada itu orang-orang yang dimana intelektualnya cukup bagus-bagus di masjid itu, dan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab sosial juga sangat bagus di masjid-masjid ini. Sekarang kalau sekarang ini dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat, maka bagaimana masjid itu harus menjadi pusat kesejahteraan umat, di mana di masjid-masjid itu dipasang wifi ya, tentu harus dipikirkan oleh pemerintah begitu, sebagai di mana di masjid-masjid itu bisa digunakan untuk pusat kegiatan belajar bersama PKBM, atau kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, itu ya di masjid. Karena infrastrukturnya sudah ada, guru-gurunya juga sudah ada. Karena mereka tinggal di masjid itu, sekali lagi orang-orang intelektualnya sudah cukup bagus-bagus. Jadi kalau untuk pemerataan dan peningkatan, percepatan daripada kesejahteraan umat, insya Allah ya, melalui masjid itu akan lebih efektif begitu. Dan tanggung jawabnya juga orang-orang masjid itu rata-rata pada jujur-jujur ya, karena takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dengan kehadiran CPT ini, mari kita gunakan sebaik mungkin dan kita persiapkan para pemuda dan pemudi ini berhadapan dengan zaman yang berbeda. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Dan sekarang ya akan ada dua kemungkinan masa depan kalau melihat seperti ini, di mana pemuda-pemudi yang sekarang punya kesadaran terhadap AI ini yang sangat tinggi, dia akan mampu belajar menyerap ilmu yang luar biasa dari AI ini, dan dia akan memiliki intelektual yang lebih tinggi, IQ yang lebih tinggi, sehingga diperkirakan ke depan kemajuannya menjadi sangat tinggi dan dia menjadi orang yang sangat kaya-kaya. Tetapi akan ada orang yang dimana orang itu akan terpuruk, semakin terpuruk, karena guru tidak bisa mengendalikannya, orang tua tidak bisa mengendalikannya, orang dewasa tidak bisa mengendalikannya, karena robot ini, handphone kita ini sudah ada di tangannya, dan dia digunakan, dipakai untuk kezaliman bagi dirinya, dipakai kemaksiatan bagi dirinya, dipakai untuk kehancuran bagi dirinya. Karena AI ini digunakan untuk main game tidak karuan, digunakan untuk nonton yang tidak bermanfaat dan tidak berguna,
dipakai untuk hubungan dengan manusia yang tidak ada manfaatnya, maka orang-orang ini akan menjadi orang yang terkutuk pada masa depannya, menjadi orang yang jatuh, orang yang miskin. Sehingga akan terbagi dua. Ada orang yang kaya bertambah kaya karena pengetahuannya juga, kemampuannya juga tidak ada yang bisa membatasi karena dia bisa belajar sendiri. Tetapi akan ada orang yang sangat terpuruk dan dia kecanduan, dia sakit, dia sudah tidak normal, dan ini akan terbagi akhirnya menjadi dua manusia. Dan golongan menengah ini akhirnya akan digantikan oleh robot, yang dimana pekerjaan-pekerjaan yang biasa digunakan golongan menengah ini digantikan oleh robot, dan akhirnya kita akan tidak ada lagi golongan menengah, yang ada hanya golongan yang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin. Mari gunakan handphone digital ini, dibiasakan setiap hari dipakai untuk promosi, dipakai untuk penawaran, dipakai untuk mencari nafkah sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak berguna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dia hidup berjamaah, meraih keuntungan dari sholat berjamaah, karena sholat berjamaah penuh berkah, nilainya 27 derajat. Maka cara berpikir sholat berjamaah ini luar biasa, menjadikan orang mencari untung. Dan orang yang meninggalkan perbuatan dan kegiatan yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Inilah Islam, ajaran Islam. Dan orang yang melakukan pembersihan diri. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya.
Sungguh Allah Maha menepati janji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Karena Kaulah pemilik sang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia, menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat.
dan jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk live streaming pada pagi hari ini telah selesai dari awal sampai akhir, dari jam 5 sampai 6.41 menit. Terima kasih kepada sahabat Abu Ismail Akikah yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga live streaming ini bisa bermanfaat bagi umat Islam di luar sana, dan semoga kita bisa melakukan streaming seperti biasanya setiap hari. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja. Harmoni keluarga, indah dan harmoni, cinta yang berbagi takkan pernah berhenti.